Halo semua, selamat datang di acara Buka Dompet di mana kita bakal belak-belakan buka-bukaan soal duit. Hari ini kita dapat narasumber baru loh, seorang pengusaha muda atau solopreneur dari Tasikmalaya. Halo, namaku Nur Solihah, panggilan aku Nunu. Tinggal di Tasikmalaya, satu kota kecil di Jawa Barat. Aku kerja sendiri dari rumah. Aku buka online shop. Ya, kerja sendiri, benar-benar ngapa-ngapain sendiri gitu. Aku nggak punya karyawan, tapi bermitra. Aku kan jualan craft ya, kelom gelis. Itu kerajinan alas kaki dari kayu. Di Tasikmalaya ini kan sentra kerajinan. Kerajinan apa aja ada. Awalnya tuh justru aku dapat idenya bukan di Tasik, pas lagi di Jogja nih. Diundang sama temanku, dia udah buka all shop duluan tapi fashion. Dia bilang, "Nu, kamu di Jogja, kamu datang dong ke tempat aku. Kita lagi sesi foto nih, kamu jadi modelnya ya." Aku ke tempat dia, ada baju yang sesuai sama ukuranku, foto-foto, terus di-upload. Terus pas aku pulang ke Tasik, dia kabarin bajunya udah terjual gitu. Terus Oh, dalam hatiku mikir, enak bener ya, cuma gitu doang dapat duit gitu kan. Waktu itu posisiku masih kerja, masih ngajar, masih siaran radio juga. Salah satu orang tua murid les aku itu, beliau punya workshop kelom gelis. Lucu juga nih kalau gue fotoin gitu kan. Aku upload di Facebook, tahu-tahu laku gitu loh. Itu sekitar 7 tahun yang lalu. Tuh baru aku tekuni full itu 3 tahun terakhir ini. Setelah bener-bener aku stay at home, harus kerja dari rumah karena harus jaga ibuku full kan. Ibu itu difabel tapi mandiri gitu loh. Jadi ibu jaga kantin dulu. Setelah pindah aja ke sini beliau udah nggak kerja, pensiun full gitu kan. Aku kan anak tunggal. Terus bapakku baru berpulang setahun yang lalu. Ya nggak ada siapa-siapa lagi kan. Memang harus ya udah di rumah aja. selain kelom ada jualan lain nggak Mbak? Soalnya banyak posting makanan di Facebook. Posting makanan itu baru-baru ini Mbak, pas pandemi ini aja. Duh, ini kelom turun banget. Aku jualan apaan ya? Terus aku ingat kakak angkat aku itu dia punya usaha bakso. Akhirnya aku bilang gini sama dia, kok aku nggak pernah kepikiran ya jualan baksomu gitu kan. Terus aku bilang aku ke sana ya. Sebelum itu aku posting dulu nih di Facebook aku. Nih, aku posting satu foto. Aku mau ke tempat kakak angkatku nih, dia jualan bakso, ada yang mau nitip nggak? Dan itu jebret komennya langsung 200. Wow. Iya, itu sampai 200 komen, Mbak, aku mau nitip, ada bakso apa aja gitu. Itu langsung dapat orderan banyak itu. Ya sampai jutaan waktu itu. Dalam jangka waktu berapa ya? Nggak nyampe 2 jam nggak. Baksoku itu karena dia nggak pakai pengawet, cuma ke kota-kota yang bisa terjangkau 1 hari sampai aja. Dan sejak pandemi itu kan layanan sehari sampai itu ada beberapa kota yang udah nggak bisa. Luar Jawa terutama ya. Tapi bakso ini udah nyampe Singapura. Karena reseller aku kan orang Jakarta. Jadi dia dari sini kirim dulu, taruh tempat dia transit, dibekukan dulu, terus dari Jakarta ke Singapura kan ada yang sehari, bahkan beberapa jam langsung sampai kan. Jualannya nggak yang di marketplace, cuma di Instagram sama Facebook aja. Kalau dari Mbak Dono gimana? Ngebandingin kelom sama bakso nih, asikan mana plus minusnya? Kalau kelom itu aku senangnya kayak karena bisa kayak ngasah sisi artistik aku ya. Ngelihat model-model yang sudah ada, terus ini kayaknya lucu deh kalau pakai kain ini. Aku mainnya kan batik dan tenun. Karena itu yang membedakan dari kelom-kelom yang sudah ada di Tasik. Dari segi harga juga jauh banget di atas kelom yang dijual sentra. Identitasku etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari customer-customer aku yang sangat mencintai wastra Nusantara. Mereka bener-bener cinta banget sama batik, sama tenun, sama kain sasirangan, jemputan Solo kayak gitu. Per kelomnya tuh dijual berapa Mbak? Paling murah tuh 200.000, paling mahal 365.000. Customer gue tuh pinter banget loh. Dandannya pinter-pinter banget lah. Malah aku nggak pernah pakai kelomku sendiri loh. Karena aku nggak bisa pakai sendal tinggi, aku nggak bisa. Profitnya per bulan tuh berapa? Bersih itu sebulan ya. Kalau lagi jelek-jeleknya 8, Lebaran, Natal. Terus kalau di Indonesia Timur kayak lomba paduan suara gereja itu kan sekali pesen mereka 30 orang gitu loh. Kalau pas kena pandemi kemarin turunnya jadi berapa Mbak? Justru lebih meningkat karena bakso itu kan sempet jadi 13. Tapi habis itu ya balik lagi ke biasa. Waktu jadi penyiar radio sama ngajar gajinya berapa Mbak? Sekitar 2 jutaan. Walaupun waktunya sporadis gitu kan. Kalau di total cuma 2 jam aku kerja. Wow. Bales-balesin chat.
Habis itu nyatet order. Ya bungkus-bungkus nggak nyampe 1 jam lah ya. Terus juga kan di pick up sama kurir. Terus kalau misalnya yang harus di packing banyak, tinggal nyuruh tetangga outsourcing. Gitu deh sini bantuin packing gitu kan. Nanti mereka pulang dapat upah kan seneng gitu. Terus ngurus ibuku. Karena kan jadi caregiver itu juga pekerjaan 24 jam yang mental, emosional, fisik. Jadi kalau misalnya aku cuma sanggupnya 2 jam sehari, ya udah gitu loh. Secara umum aku sangat menikmati ini gitu. Karena aku nggak harus tatap muka sama orang. Ya aku bisa ngeluarin ide-ide kreatif aku. Walaupun kerjanya nggak kelihatan, kadang-kadang tetangga juga heran. Kerjanya apa? Kerja miara tuyul. Memelihara tuyul. Customer aneh, jarang. Keberlanjutan pengrajin kayu malah. Lagi rame nih kadang tukang kayunya mereka milih untuk kerja bangunan atau pernah juga ada yang jadi penambang emas loh ke Kalimantan. Aku nabung, aku jujur nggak tentu ya, karena kan tergantung uang yang masuk berapa. Kadang pernah nabung sampai 5 juta sebulan, kadang cuma bisa nyimpen 1,5 juta, udah alhamdulillah gitu loh. Aku bikinnya kayak gini. Iya, budget planner and spending tracker. Latihan bikin budget itu, jadi 2 bulan pertama itu yang aku lakukan cuma menuliskan pengeluaran aku setiap hari sampai detail. Nah, setelah 2 bulan menyederhanakan lagi toh, jajan kayak gini-gini udahlah, jangan terlalu ribet, masukin aja ke makanan gitu loh. Sampo, sabun, itu masukin aja hygiene. Karena aku latihannya pakai envelope cash system itu loh. Lama-lama aku anxious sendiri, logikanya udah ngerti, nggak usah begini lagi. Akhirnya aku nggak pakai lagi Mbak sekarang. Jadi aku cuma ngambilin apa yang aku perlu aja. Jadi sekarang itu alokasinya cuma galon, sampah, listrik, internet, kontrakan, popok dewasa, sama gas. Sisanya kayak makan, beli sabun, apa itu sambil jalan aja. Per bulan aku harus ada, itu kurang lebih 4 juta. Kalau buat jalan ya bikin lagi posnya. Biasanya backpacking, naik gunung. Naik gunung. Ya low budget dan bahagia. Aku terakhir naik gunung ke Latimojong, Sulawesi. Tapi aku punya satu grup jalan, isinya perempuan semua, ketemu waktu di Kerinci itu, tiba-tiba klik banget loh Mbak. Ya pernah lah kejadian kayak, minjem duit dong, gue mau ngelunasin rumah gitu, 5 juta lagi. Rumahnya tuh rumah gedung loh Mbak. Si mereka punya motor, punya mobil, mau minjem ke aku, terus aku nggak kasih kan. Mereka tuh gini, lo ngapain sih duit ditabung-tabung mulu, dipakai kagak juga, bukannya dipakai nolong. Ya ampun, gue kan juga kerja keras juga bukan buat dipinjem-pinjemin gitu. Nah, mereka nggak ngerti konsep itu gitu loh. Nah lah kejadian kayak teman dekat sendiri dan aku menoleransi dia pakai duitku tanpa seizinku gitu ya. Dan aku pikir karena dia teman baikku, dia juga baik sama aku, ya nggak apa-apa lah. Aku belum paham kalau itu abuse. Ya namanya dulu juga masih polos ya Mbak ya. Ya udahlah jadi pelajaran aja. Kalau seseorang bisa dipercaya sama duit, ya insya Allah karakternya baik gitu loh. Memang nggak selalu demikian, tapi kebanyakannya. Udah berapa network total aset gitu? Ya 120, tapi kalau di sini kalau pengen beli rumah di tengah kota belum nyampe ya segitu. Terus aku juga nggak pengen kredit gitu loh. Jadi ya udahlah, ntar juga biaya yang kontrak rumah di sini murah banget kan. Aku mau bersabar nunggu sampai momennya tepat, duitnya cukup gitu. Toh juga udah nyaris 3/4 jalan kali ya, 170-200 lah. Mudah-mudahan sih nyampe. Toh kalaupun nggak nyampe ya nggak apa-apa juga, nggak nyusahin orang lain, santai aja. Kalau cuma urusan orang lain udah di umur segini udah kebeli ini, aku belum kebeli ini, bodo amat, aku nggak nyusahin. Makna financial independent itu Mbak Nunu gimana? Kalau muluk-muluk kayak kita bisa sambil tiduran duitnya tetap kita dapat kayak gitu-gitu loh, yang jujur aku belum nyampe ya otakku ke situ. Yang aku ngerti cuma saat ini financial independent itu ketika aku butuh duitnya ada, aku bisa tidur nyenyak, nggak punya hutang, masih bisa giving, masih bisa saving, masih bisa having fun, hidup berkualitas dengan value yang aku tentukan sendiri, bukan orang lain yang tentukan. Gitu sih. Ya pokoknya intinya mah kudu banyak-banyak bersyukur, jangan ngebanding-bandingin sama orang. Retire, ya kalau cuma retire leha-leha aku nggak pengen ya, sayang-sayang otak juga kan. Sayang-sayang. Tapi yang aku pengenin sih
di masa depan aku lebih punya keleluasaan Hmm. waktu dan dana untuk jalan-jalan. Alhamdulillah kerjaannya menyenangkan sekali. Ih, senang banget loh aku bisa menyebut kerjaanku menyenangkan sekali. Oke, jadi begitu tadi interviewnya dengan Mbak Nunu. Semoga bermanfaat buat kamu, terutama yang pengen punya usaha bisnis online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan cek juga artikel yang lebih lengkap mengenai wawancara dengan Mbak Nunu di blognya Isi Dompet. Sampai jumpa!